Ya 60. Nah, ini banyaknya panel di bagian panjang gitu. Nah, buat di banyak panel banyak panel, N panel lah, N panel di sisi lebar, sisi panjang. Kalau sisi lebarnya gimana? Ya udah kita pakai 6,0 ini buat ngebagi 0,6 gitu. Berarti L deh. Itu 6,0 dibagi 0,6. Jadi 10. Ini N panel, banyak panel di sisi lebar, sisi lebar. Jelek banget tulisannya, ampun. Ya, ngereh, sumpah. Nah, ini aja. Harusnya bisa sih. Nasib. Oke, sampai sini aman nggak? Udah sahur Mas Wid? Udah, aman. Iya, pagi-pagi banget ini dikasih jadwal sama Ser. 4.14. Aman. Kayak memang agak nguli sih ini soal, anjir lah. Nggak suka banget gue sama soal ini. Udah ngebagi angkanya harus bulat gitu. Ya intinya ada 60 panel di sisi panjang gitu yang nempel di dinding. Habis itu ada 10 panel yang nempel di sisi lebar gitu intinya. Sisi yang panjang kan ini nih, sisi lebar yang ini gitu. Jadi aduh tulisan jelek banget lagi. Yang P1 itu oke boleh. Yang P1 ini kita nyari panjang ruangan ya gitu. Panjang ruangan dari info kita nyari dari luas ruangan ini 216 sama lebar ruangan ini antara 5 dan 7 gitu. Nah, ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama banget syaratnya itu harus ini kelipatan 6 gitu di dindingnya. Buat kenapa kelipatan 6? Karena apa sih? Biar bulat lah intinya si panelnya gitu. Nah, kita bisa cari panjang panjang dinding itu dengan membagi luas sama ini sama lebarnya. Nah, ini ada 3 lebar gitu. Kita mau tahu nih ketiga lebar ini mana sih yang dipakai kalau dibagi sama luasnya itu menghasilkan bilangan bulat gitu. Sama kalau hasil panjangnya ini dibagi lagi sama lebarnya itu harus bulat juga. Nah, yang pertama itu kan lebarnya 5,4 ya. Dia lebih dari 5 gitu syaratnya, udah benar. Kelipatan 6 juga gitu. Ya udah kita bagi aja 216 ini sama 5,4 buat cari panjang yang pasti bulat sama pasti habis dibagi sama dinding gitu. Nah, panjang pertama ini itu panjangnya 40. Kalau kita kira-kira ya 40 itu bukan kelipatan 6 gitu. Jadi dia nggak bisa habis dibagi 6. Jadi kita eliminasi aja langsung. Nah, panjang kedua kita pakai itu lebar 6,0 atau 6 gitu. Jadi 216 ini kita bagi 6, hasilnya kan 36 nih, bulat juga. Habis itu 36 ini harus kita habis bagi juga sama si lebar ininya, lebar dindingnya gitu. Nah, 36 kan kelipatan 6 ya, berarti ya udah kita dapat gitu. Kalau ini panjang yang kita butuhkan gitu. Kalau yang ini udah jelas nggak bisa karena hasil baginya aja udah bulat, bukan bulat gitu. Jadi ya nggak usah dipakai. Nah, si panjang ini kita bagi lagi sama lebarnya. Lebar si ini, si dinding nih. Nah, habis itu kan dapat tuh 60 ini 60 apa nih? 60 panel di sisi panjang gitu. Aman nggak? Jadi harus kerja 2 kali ngitung dinding, habis itu ngitung banyak panel gitu buat tahu harga panelnya berapa. Oke, aman, siap. Jadi ini kan tinggal kita ini ya hitung aja ada berapa banyak panel di seluruh dinding. Kan dindingnya ada 4 gitu. Jadi kita bisa hitung aja
karena ada 2 panel, 2 dinding lebar sama 2 dinding panjang gitu. Ini kan 2 dinding panjang di belakang sama depan ini, kalau dilanjutin. Nah, ini ada dua dinding panjang gitu. Habis itu ada 2 dinding lebar di sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini kalau dilanjutkan ada dinding di sini. Jadi ada 2, ini 1, ini 2. Jadi kita bisa pakai persamaan 2P plus L gitu, kayak keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Keliling ini, keliling persegi. P-nya berapa? 60. Dia kan ada 60. Habis itu ada 60 di sisi panjang, habis itu 10 di sisi lebar gitu. Ya udah 2 dikali 70. Jadi ada 140 panel. Ya udah kalau mau nyari harga panel ya tinggal kita kali 100.000 aja. 100K. Ya udah ini 14 juta gitu. Jadi yang 5,4 itu asumsi. Iya benar. Kita kira-kira nih dari ketiga ini mana sih yang bisa habis dibagi sama luasnya sama habis dibagi lebar si dindingnya. Jadi kita cuman habis dibagi lebarnya kenapa? Karena ya dia tingginya udah ngepas gitu sama si tinggi ruangannya sama-sama 5 meter. Ya udah berarti tinggal kita mainin lebarnya aja gitu. Lebarnya kan ke kanan nih terus buat menuhin si ininya. Oke, nomor 1 aman nggak? Duh, mau minum dulu. Imsak. Aduh, iya lagi. Aman. Udah, minum dulu. Oke, nomor 2. Ini ada 2 cara. Pertama, kita kan ini ada 3 pernyataan ya. Pernyataan lantai ruang pertemuan berukuran 5 kali 36. Nah, lantai ruangan sebelum di soalnya kan 216 ya. Yang mana 216 tuh udah angka pasti gitu. Bisa habis dibagi sama lebar lebar maupun itulah yang tadi kita apa sih cari sebelumnya. Nah, yang angka ini itu tuh apa sih harus kita samain gitu atau gimana ya? 5 kali 36 tuh harus sama kayak 216 gitu. Tapi ternyata 5 kali 36 itu berapa? Bukan 216, 216 kayaknya. Iya, 180. Jadi pernyataan 1 itu 180 tidak sama dengan 316. 216. Atau kalau mau sih ya, si ininya kan apa 36 nih kita ntar si 5 ini tuh bukan kelipatan 6 gitu intinya lah. Ya sih gitu harusnya. Jadi ya si panjangnya ini nggak bisa habis dibuat dicari ininya, dicari apa si buat panel gitu, nggak bisa habis dibagi lah. Yang ini juga apa yang nomor 2 harusnya sih kalau dilihat ya 6 kali 36 coba. 6 dikali 36 180 tambah 36 216 ya. 216 gitu. Jadi benar yang ini masuk sama-sama ini juga habis dibagi 6 lipatan 6 lah ini juga habis dibagi 6 gitu. Nah yang pernyataan 3 8 kali 24 160 tambah 32 192 itu katanya sama 216 92 nggak sama 216 itu nggak sih ya jadi ini juga bukan kelipatan 6 jadi ini nggak bisa ya udah M TM MTM jadi aman. Setengah 5 anjay aman nggak buru-buru tapi sabar dulu ini ada yang barangkali ada yang dibingungin
Aman. Oke, siap. TU is tired. Jangan gitu, woi. Tiba-tiba Arab, anjay. Aman, oke, siap. Aman sangat. Oke, lanjut. Nomor 3. Jika akan ditempatkan panggung berukuran 5 kali 4 meter yang menempel di tengah suatu dinding, seperti gambar di atas, maka lebar minimum ruangan tersebut adalah, oke, ini panjang ya, ini panjang, ini lebar. Berarti kan ininya 5,5 kali 4 meter ya. Berarti ini panjang, ini lebar, gitu. Ya harusnya gitu. Si panjang kali lebar itu harus apa? Harus 214. Ini mah nggak penting, skip aja. Nyari lebar ruangan minimum buat si ininya, si panggungnya. Oke, ini kan lebarnya 4 ya, 5 kali 4 gitu. Jadi panjang dan lebarnya itu harus lebih dari 5 gitu. Pertama, kalau kita gambar deh di ruangannya gitu. Nah, ini kan ada si panggung ya, si panggung. Nah, ini kan panjangnya, ini panjang, ini lebar. Nah, si panjangnya kan ini 5 gitu. Kita harus, kenapa panjang dan lebar harus lebih dari 5, ini harus lebih dari 5, ini harus lebih dari 5 gitu. Nah, kalau Pak si lebarnya itu cuman lebih dari 4 nih misalnya ini, si panjang dindingnya ini itu bakal tembus ke ini gitu, ke ruangan gitu. Karena kan si panjang dindingnya itu 5 ya, 5. Kalau misalnya lebar ruangannya cuman 5 doang, 4 doang gitu, lebih dari 4. Jadi ya si ruangannya itu bakal lebih dari ini. Apa sih? Panggungnya itu lebih dari ruangannya gitu. Jadi kayak lebih gitu. Karena kan si panjangnya 5 gitu. Berarti ke pinggirnya nambah 5. Nah, kalau misalnya panjang apa sih? eh, Lebarnya 4 nggak masalah kalau misalnya si ruangan apa sih namanya, si panggungnya itu ditaruh di sisi panjang gitu. Misalnya panggungnya ditaruh di sini nggak masalah, lebarnya 4 gitu. Tapi itu bakal jadi masalah kalau si panggungnya taruh di sisi ini, sisi lebar ini. Karena kan panjang panggung di sini itu harus kurang dari panjang lebar ruangan gitu yang di sini. Yang di sini deh gitu. Jadi kalau misalnya lebar ruangannya kurang dari 5 itu nggak mungkin, soalnya panjang panggungnya aja 5 gitu. Pasti bakal tembus ke sana. Gitu intinya. Aman nggak? Ya intinya ini syaratnya harus panjang sama lebar harus lebih dari 5 gitu. Jadi ya ini sisanya tinggal kita ini opsi aja. Yang A ini udah jelas salah karena dia nggak lebih dari 5. Yang 5,4 ini benar, tapi kita pastiin dulu 5,4 nih lagi-lagi bisa bulat habis dibagi nggak sama luas ruangan sebelumnya gitu, yang di soal sebelumnya. Kan di sebelumnya tuh 5,4 bisa habis dibagi ya, itu menghasilkan 40. Nah, kita coba deh 5,4. L 5,4. Jadi kan 216 dibagi 5,4 itu 40. Nah, si 40 ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa habis dibagi lebar panel ya mojok banget, jadi ya ini nggak bisa. Nah yang si C kalau misalnya lebarnya sama dengan 6 tuh ya kita udah tahu sebelumnya ya, 6 tuh bisa dibagi ya, ya jadinya 6 dibagi 0,6 dibagi lebar panel gitu, 216 dibagi 6 gitu, ini kan 36. 36 ini habis dibagi bisa habis dibagi lebar panel. Aduh ribet banget nih soalnya. Jadi yang C ini ada kandidat terkuat. Habis itu opsi D
udah sebelumnya kita udah tahu ya, 216 dibagi 6,6 ini hasilnya 32,72 gitu. Coba ke atas. Kayak ini ya, 6,6 nih, nggak bisa. Nah, habis itu si lebar ke terakhir, lebar terakhir nih. Jadi ini salah, ini 7,2 gitu. 7,2, coba kita 216 dibagi 7,2. Itu hasilnya berapa? 216 bagi 7,2, 30. Nah, ini habis dibagi juga, habis dibagi 0,6 atau lebar panel. Jadi ada dua opsi gitu. Tapi di soal itu dimintanya apa? Dimintanya yang minimum. Lebar minimum itu berapa? Aduh, ya gitu, lebar minimumnya berapa? Dia kalau minimum ya udah kita cari yang paling kecil aja gitu. Jadi ya 6. Ya gitu. 429, let's go. Aman nggak? Aduh, Mas Bat soal begini. Soal gue nggak suka sih soal gini. Harus habis dibagi. Mas Dewo yang mana tuh yang nggak pahamnya? Apa sih ya? Ini harus soalnya minta ini apa premisnya harus apa si panelnya ini harus habis dibagi sama lebar ruangan atau biar nggak tumpang tindih deh. Soal muli banget. Aman Mas Yud. Oke, Mas Parto, psikologi hewan. Tadi kok nggak bisa? Karena dia ininya nggak apa sih? Nggak masuk rentang ini lebih dari 5. Nah, kalau ini 5 nggak diajak ya, lebih dari 5 gitu. Kalau lebih dari sama dengan 5 baru diajak gitu. Jadi A-nya nggak bisa. Iya, konsepnya mirip soal karpet pada lantai aula itu. Jujur itu males banget. Harus bagi. Oh, itu kita nyari panjang ruangannya. Yang ini tuh panjang ruangannya nih. Yang ini panjang ruangan. Ini luas ruangan. Yang 216 tuh luas ruangan di soal sebelumnya. Nah, kita mau cari si panjang ruangan yang bulat, habis itu panjang ruangannya bisa habis dibagi lebar ini. Lebar apa? Lebar karpet lah intinya. Itu lebar karpetnya 0,6 gitu. Kan yang 40 ini kalau dibagi 0,6 jadi ya jadi 400 per 6 gitu kalau dikali 10 ya. Dia nggak bisa habis dibagi sama ininya. Jadi bukan bilangan bulat. Nah, yang 36 ini udah jelas bisa habis dibagi 0,6 karena dia kelipatan 6 gitu. Intinya kita harus cari yang bulat-bulat-bulat gitu. Malas banget. Iya. Ya ini nggak bisa. 32,7272 ini nggak bisa. Ada rekamannya. Ada kok. Tenang aja. Nggak ngerti tapi keren. Aduh. Lebih ke coba tiap opsi ya. Iya dari luas 216 kita coba satu-satu. Yang mana sih lebar ruangan yang minimum ya, juga habis dibagi sama panel gitu. Buat cari tahu gitulah inti soal ribet ini soal tipe UTBK 2 berapa 23 atau 24 jujur kurang tahu. Oke lanjut lah ya yang ini soal nomor 4 ya lebih ribet lagi gitu. Ada pintu ruang tersebut terdiri dari dua panel dengan tinggi 5 meter yang bisa berbuka keluar gitu. Pintu tersebut akan ditempel stiker berwarna putih dan abu-abu dengan ukuran setiap stiker itu 10 kali 10. Stiker dipasang dengan pola seperti di bawah. Banyak stiker yang dipasang per persegi. Ya aduh, premisnya makin ribet gitu ya ini soal. Banyak mau. Jadi ya kalau nggak kebayang gitu, kenapa ada pintu yang terdiri dari dua panel gitu. Jadi ya si ini pintunya itu terdiri dari dua panel. Berarti si panelnya ini itu dibagi dua gitu di tengah-tengah pintu sini. Nah, anggap aja ini panel satu, ini panel dua gitu. Yang ini panel satu, ini panel dua. Dia dibagi dari dua panel gitu. Nah, si tingginya kan 5 meter ya. Si tingginya 5 meter.
tingginya 5 meter, 5 meter. Habis itu lebarnya berapa? Oh ya udah lebarnya tinggal kita ini aja. Apa sih kan lebar panel sebelumnya ini nih. Lebar panel nih. Lebar panelnya 60 sentimeter gitu. Jadi ya udah karena ada 2 panel di sini, setiap satu panel tuh 60 sentimeter, ini 60, di sini 60. Jadi ya si panjang, lebar ininya itu 1,2 meter. Iya gitu. Habis itu ada stiker 10 kali 10 cm. Nih, ditanyakan banyak stiker yang dipasang per persegi pada pola di atas adalah oke, kita harus tahu dulu si dimensi persegi ini berapa gitu panjangnya, yang persegi ini. Nah, itu yang bikin ribet soal ini. Kita kan nggak tahu ya, stiker 10 kali 10 cm kalau kita anggap ini disusun, misalnya kalau stiker ini kita anggap dimensi yang kotak ini, yang 10 kali 10 ini, kita coba coba pikir secara logika aja gitu. Apakah kalau 0,1 m ini 0,1 meter disusun nyampe ke bawah itu bakal sama dengan 5 meter gitu. Misalnya ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 gitu. Apakah bakal 5 meter? Nggak mungkin ya. Jadi 1,2 dari mana? Ini dari lebar panelnya. Kan 2 panel. Satu panel itu lebarnya, satu panel sama dengan 60 cm lebar panel. Ribet banget gue nulis ya. Lebar panel sama dengan 60 atau 0,6 meter gitu. Nah, oke. Ini kan kalau kita nganggap 10 kali 10 cm ini dimensi dari persegi yang ada di ini, jadi kita nggak mungkin lah. Soalnya kalau 0,1 ini disusun, itu nggak mungkin dapat 5 meter gitu. Karena kan diketahui ininya ini ya 5 meter tingginya. Kalau ke pinggir juga 0,1, 0,1, 0,1 itu nggak mungkin 1,2 meter gitu. Jadi ini bukan dimensi si ininya, dimensi perseginya gitu. Nah, buat cari taunya gimana? Ya udah tinggal kita bagi aja gitu. Namanya 1,2 kan ada 3 ini ya, lebarnya nih. 1,2 itu terdapat 3 kotak ini. Ya udah 1,2 tinggal kita kalikan aja, dibagi aja. 1,2 dibagi 3 itu 0,4 gitu. Ini si ininya, dimensi yang ke kanan ini, ke kanan sana gitu. Jadi kan di sini 0,4, 0,4, 0,4, 3 kali itu ngebentuk 1,2 gitu. Jadi si ininya 0,4 yang atas ini. Nah, yang bawah ini ya udah, ini mah 1 meter lah yang bawah ya. Berarti kan ke bawah 1 meter gitu. 1 meter. Karena kenapa? Kalau 1 meter disusun ke bawah, itu bakal sama dengan 5 meter gitu. Karena kan ke bawah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, ya udah jadi 5 meter gitu. Jadi pas dapat logikanya gitu. Jadi ini lebar, habis itu 5 meternya, 5 meter, 1 meternya lebar persegi si 1 meternya, lebar panjang persegi. Tapi ya ini agak apa sih, agak ambigu gitu karena katanya ditanyakan per persegi, sedangkan panjang dan lebarnya nggak bersesuaian gitu. Ya jadi ini kayak persegi panjang gitu harusnya, ini persegi panjang lah gitu. Jadi ya udah tinggal kita ini aja, apa, hitung gitu, ke kanan berapa misalnya ke sini, banyaknya stiker ke sini berapa, banyaknya stiker sini berapa gitu. Tinggal kita hitung aja. Enggak deng, kita hitung satu ini nih. Satu kotak ini ada berapa stiker.
Nanti tinggal dikali, enggak deh, iya deh, per persegi. Oke, berarti 1 persegi ini berapa gitu yang ini, yang persegi panjang lah. Ya, karena lebarnya 4, berarti kan gini ya, itu gimana, gini aja deh, 0,4 gitu. Panjangnya kan 1, 0,4. 10 kali 10 dengan stiker 10 kali 10 cm atau 0,1 kali 0,1 meter itu. Jadi si stikernya ini, bukan, si lebar dari persegi ini atau persegi panjang ini, yang ini kita bagi 0,1 gitu. Jadi yang bagian lebar itu 0,4 dibagi lebar si stikernya atau luas stikernya lah, 1. Jadi kalau di lebar kita dapat 4 stiker itu. Yang di panjang ya udah 1 dibagi 0,1, jadi dapat 10 stiker itu. Jadi banyak stiker itu 4 kali 10, 40. Mantap. Aman nggak? Aduh, soalnya jelek banget ya. Harus habis dibagi, jelek banget. Lama udah azan subuh. Aman. Oke, intinya harus habis dibagi gitu. Ya aduh, males banget sama soal ini ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Ya ini udah mulai agak baik ya. Bonus kali ini nomor 5. Jadi di setiap satu panel atas, bukan satu panel ya. Per persegi ini ada 40 lah. 40. Ya udah, karena ditanya apa sih total biaya untuk pembelian semua stiker gitu, dengan ada syarat stiker berwarna abu-abu itu 3.000, habis itu berwarna putih 2.500. Ya udah, kita hitung aja banyaknya berapa sih yang abu-abu sama si putih ini. Yang abu-abu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abu-abu, abu yang berlalu sobat abu. Ada 8 dikali 30 lah. Habis itu ditambah si putih kali 3.000 ya, 30 deh. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 dikali 2,5. Udah. 8 kali 3 itu 24. 24 ditambah 7 kali 2,5. Males banget. Berapa ya? Udah hitung. Kali 2,5. 17,5 ya. 17,5. Jadi berapa nih? 24. 41,5. Hah? Kok nggak dapet? Bentar, bentar. Oh, belum dikali 40 ini, astaga. 8 dikali 30. Bentar. Oh iya, 8 kali 40 dulu nggak sih? 8 dikali 40. Kali 40 gitu. Bentar, ada yang salah kayaknya nih. Ada 7 dikali 2,5 kali 40. Iya nggak sih? Iya, satu stiker. Iya, banyak stiker, benar. Alamak, salahnya. Kalau ini, kalau hasil tadi sih, oh ya deh, kalinya nanti terakhir aja. Jadi 200, 224, 240 ditambah 17. Gimana sih anjay si TW? Bingung sendiri ya, 24, 17,5
kali 40, kurung dulu, itu 41,5 kali 40. Jadi 4 kali 4 aja udah 16 ya. Jadi itu 60 gitu. Aku tinggal ke masjid. Oke, Mas Cahya mau ngimam kayaknya nih. Anjay, W Mas Cahya jadi imam ini fix. Oke, jadi segitu harganya. Kali 40 dulu, iya lupa. Oke deh, soal jelek udah selesai. Kita ke soal kedua. Ya, ini statistika lumayan ringan lah intinya di UTBK, asal jangan sampai ketemu simpangan baku aja gitu. Males banget hitung simpangan baku, banyak cik. Harus ngitung rata-rata, habis itu masukin ke rumus simpangan baku ya. Jadi ya kita hitung aja. Kita baca hitung, ngapain hitung dulu, baca dulu. Sebagian pegawai dari perusahaan ABCDE mengikuti program jaminan kesehatan BPJS dengan rincian diberikan pada tabel berikut. Ya ini infonya, bisa dijadikan di tabel. Habis itu, nah pernyataan nih. Persentase pegawai perempuan di perusahaan ABC itu 50, D dan E itu 60%. Oke deh, biar ngitungnya gampang gitu, kita bisa hitung semua perusahaan dulu gitu. ABC perempuan gitu. Perempuan perempuan ABC itu 60%, perempuan DE itu 60 berapa sih? 40% ya? 50, salah. 50%. 50%, yang ini 60%. Dah, kita hitung aja. Perusahaan A, ini yang pertama banget tuh perusahaan A ya. Itu jumlah pegawainya ada 60 orang gitu. Itu perempuan sama laki-laki. Tuh, jadi 60 kali 50/100. Coret aja lah ya. Langsung 30 gitu. Oh ya, 50% gampang hitungnya ya. Kocak banget. Jadi A 30, cewek. Cewek. Cewek dan cowok 30. Si B itu 70 kali 50%. Ya udah ini mah gampang deh, 50% mah. 35 cewek dan cowok. Yang C itu 80 kali 50/100. Jadi 40 cewek dan cowok. Nah, saya yang ini, yang D sama E. D itu 100 dikali 60/100. Ya, harusnya kita dapat 60 ya. 60 cewek dan 40 cowok. Habis itu yang E, kita dapat 110 dikali 60/100. Itu dapat 66 ya. Iya sih 66. 66 cewek dan 44. Ya 44. 44 cowok. Aman nggak? Aman sih, cuman perhitungan biasa. Ya benar gitu. 66, 60. Iya sih benar. Ya habis itu total di pernyataan 1. Total pegawai perempuan di perusahaan C, D, dan E. C, D, dan E. C itu kan tadi sebelumnya C 40. 40, habis itu D itu berapa? 60. Cewek kan ya? Cewek, iya perempuan. 60, habis itu si E-nya itu 66. Kalau di total jadi 166 cewek. Kelihatan 1 benar gitu, 66 orang.
ya kan? Iya benar, pernyataan satu benar. Oke lanjut, pernyataan 2, jumlah pegawai laki-laki dari perusahaan B dan C adalah 3:2 rasionya. B dan C 3:2. B dan C itu B itu 35 cowok, D-nya 2. B itu 35, si C itu 40. Katanya 35 per 40 itu 3/2. Tapi ya beda lah. Kalau dibagi 5 jadi 7/8. 7/8. 7/8 tidak sama dengan 3/2. Itu rasio jumlah pegawai laki-laki. Ya gitu deh. Oke jadi salah. BS. Berarti ya ini salah, ini salah, ini salah. Jadi ada dua kemungkinan B sama C. Oke, nomor 3, pernyataan 3. Itu rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada perusahaan CDE adalah 40 orang. Oke, CDE. C itu 40 laki-laki. Si D-nya 40 lagi. 40. Itu si E-nya itu 44. Habis itu 120 ya 4 kali 3 ya. 124. Ya nggak sih? 40 tambah 40 tambah 44. Terus 24 dibagi banyaknya perusahaan 3. Saya 40 orang rata-ratanya. 41,33. Salah ya. Di BSS. Aman nggak? Ada rekaman, aman kok. Oke, statistika pembaik. Alhamdulillah. Ngitung ini doang biasa. Oke. Oke, lanjut nomor 7. Selisih pegawai laki-laki perusahaan A dan pegawai perempuan BPJS. Ya, kali ini BPJS. Aduh, serak lagi. BPJS ya. BPJS itu rasionya tadi pegawai A dulu. Pegawai perusahaan A. BPJS-nya 3:2, laki-laki 3, perempuan 2. Iya gitu. Jadi laki-laki per perempuan itu 3/2. Yang ikut BPJS-nya itu 40 orang. Ini 40 orang dari 60 orang ya. Jadi kita cari X-nya aja deh. X-nya kan 5 ya. Jadi ini total yang ikut BPJS sama dengan dikali sama dengan tuh 60 harusnya. Iya sih harusnya 60. 40. Oh 40 deng. 40 gitu. X-nya sama dengan 8. Karena ikut BPJS ya. Ya udah kalau dapat sih tinggal kita masukin aja ke perbandingannya. Jadi L-nya itu sama dengan 3 kali 8. P-nya sama dengan 2 kali 8. Udah 24 dikurangi 16. Itu berapa? Salah hitung ya? Pegawai laki-laki perusahaan A dan pegawai perusahaan peserta BPJS. Minum wait, aduh jangan dong. Udah imsak ini. Bentar. Salah hitung set. Udah azan jujur. 5x 40. Masih pegawai laki-laki perusahaan A dan pegawai perempuan peserta BPJS. Apa salah hitung? Iya. 3 dikali 8 kan 24 ya. Barangkali salah hitung. Yang ikut BPJS itu kan iya, yang ikut BPJS 40. Harusnya 5x sama dengan 40. Kumur-kumur. Ntar deh, kok bingung gini anjay. Aduh.
Laki-lakinya bukan yang BPJS, laki-laki perusahaan. Apa iya ya yang bukan BPJS ya? Coba kalau bukan BPJS tuh 30 kurang 16, 24, 30 kurang 16, 14. Iya sih harusnya yang bukan BPJS ya, nggak disebutin. Selisih pegawai laki-laki perusahaan A. Oh iya deng, harusnya bukan yang BPJS deng. Iya gitu. Bener deng, harusnya bukan yang BPJS ya. Tadi ada nggak disebutin. Oh ya udah. Jadi ya dapatnya 14 harusnya. 30 dikurangi 16, 14. Ini, waduh, laki-laki non BPJS. Ya gitu. 16 dari mana ini? 2 kali 8. Si perempuan BPJS. Kan perbandingannya 3/2 ya. Ya udah karena kita mau nyari X-nya berapa, karena perbandingan tuh pasti ada X-nya gitu. Karena bukan angka pasti. Jadi ya kita sama dengankan sama 40. Total perbandingan sama dengankan sama total si ininya, banyaknya gitu. Kan banyaknya yang ikut BPJS nih perempuan. Yang ikut BPJS tuh 40 ya perusahaan A. Habis itu totalnya itu perbandingan totalnya itu 5x. Jadi 5x sama dengan 40. Kita cari x-nya, itu x-nya dapat 8 gitu. Ya udah tinggal kita masukin aja ke perbandingannya. Jadi 2 kali 8. Oke, aman. Telat banyak ya. Nggak tahu tuh. Kalau 30, 30, oh itu cowok perusahaan A, iya bener. Ini dari sini. Kan 60, habis itu rasio 60 katanya di perusahaan A itu ininya perempuannya, pegawai perempuan di perusahaan A masing-masing itu 50%. Ya udah 50 dari 60 jadi 30 gitu. Alhamdulillah. Izin turun dulu. Oke, aman. Oke, ini nomor 7, 14. Oke, sip. Perusahaan yang memiliki selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang yang tidak mengikuti BPJS. Oke, jadi pembaik karena keduanya nggak ikut BPJS, habis itu eh, ya udah tinggal kita hitung aja selisihnya gitu. Tidak lebih lebih dari 9 orang. Berarti harus lebih dari 9 orang gitu. Iya, gitu selisihnya. Oke, pertama perusahaan A dan B. Perusahaan A dan B itu eh tadi hitung apa sih? Jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Oh ya, tapi tetap hitung ininya ya, yang non BPJS-nya dulu. Hitung BPJS-nya dulu. Anjay lah. Kalau perusahaan A deh. Kita perusahaan A dulu. Pernyataan satu. Perusahaan A. Kan perbandingannya ini ya, perbandingan BPJS-nya itu 3/2. Ini L per P deh. L per P 3/2. Habis itu X-nya sama dengan 8 gitu di nomor sebelumnya. Jadi laki-lakinya itu 24, si perempuannya itu berapa? Perempuannya 16. Jadi 24. Ya udah kita kurangin aja laki-laki non BPJS gitu. Aduh bingung ditulis di mana ini. L non BPJS dengan ya udah tinggal kita kurangi seluruh laki-laki dikurangi 24 yang ikut BPJS. Jadi 6 yang nggak ikut BPJS. Perempuan non BPJS kita hitung juga itu kan 30 ya. Kurangi 16. Jadi 14. Ya gitu. Selisih non BPJS
harus lebih dari 9 orang. Jadi 6, 14 dikurangi 6 harus lebih dari 9. 9, oh iya, jadi nggak bisa ya. 9, 14 kurang 6. Berapa sih? Aduh, tiba-tiba ini 10. Bukan, kocak. 10 anjay. 8, astaga. 9. Jadi yang pernyataan ini salah ya. Aduh, jadi miss fundamental gini. 14 kurang 6. With tyrant. Waspada, jangan hilang fokus ya DWU. Nanti disuruh minum. 8 lebih dari 9 ini salah. Jadi ya langsung aja opsi. Ya ini kita coret opsi deh. Males banget ngitung banyak-banyak. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah, ini tinggal kita cari aja berarti opsi kedua gitu. Opsi keempat ya. Opsi keempat benar. Opsi 2 aja deh. Kalau opsi 2 benar berarti ya 4 ini salah gitu. Yang 4 aja salah. Jadi kita hitung 2 aja. Ngawur ya. Nggak dimaklumin, yang ada digendir ku Gusti Allah. Oke, ini pernyataan 1. P1. Pernyataan berapa nih? Pernyataan 2 deh. P2. P2 itu perbandingan yang ikut BPJS-nya berapa? 1:1. Oh ya udah, berarti karena ada si 35, lah ini ikut BPJS semua dong berarti ya. 35 cewek, 35 cowok. 1:1. Jadi si X-nya itu berapa? 30. Iya, 30 si X-nya. Jadi ya L per P. Perusahaan apa sih? Perusahaan B aja tulis. L per P itu 1:1. Udah, yang ikut BPJS-nya kan 60. Total BPJS lah. BPJS itu 60. Ya udah, berarti atas bawah 30 gitu. Iya, harusnya gitu sih. 30 ya. Habis itu total cewek cowoknya 35 dari dari perusahaan B gitu. Aduh, serak dah. C itu 35. Aduh, cowoknya itu 35 juga. 50%. Berarti non BPJS. C non BPJS. BPJS itu 60 dikurangi 35 sama dengan berapa nih? 25 ya? Oh, 25 ya, benar. C non BPJS. Cowok non BPJS, astaga. Non BPJS. Itu 25 juga harusnya. Ya nggak sih? Iya deh, harusnya gitu. 60, 35. Eh, bener nggak? Bener deh. Apa 30 dikurangi 30? Kok bingung sendiri? 60 berarti X-nya itu 2. Oh, 30 ya, harusnya dikurang 30 deh. Bukan 60, kebanyakan ini. Kurang 30, salah. Masih fokus. Ini 35. Ya itu intinya 5 deh. Jadi selisih non BPJS. Non BPJS. BPJS. Terus dari 9. Tapi 5 itu 0 ya. 5 dikurang 5. Jadi salah deh. Udah gitu aja deh. Opsi D. Salah. Gitu. Hal ini benar ngulis satu-satu. Iya, benar. Jadi gitu ya. Non BPJS. Nyari BPJS. Perasaan C dan D. Aduh, males banget ngitung perusahaan C dan D. Udah, intinya gitu deh. Opsi D benar dah ya. Nah, yang salah semua. Satu salah berarti 3 opsi kita dapat coret itu kalau satu salah dari perusahaan A gitu.
Habis itu di opsi kedua, perusahaan B salah, berarti ya 2 udah pasti salah gitu. Jadi ya B du op pernyataan 2 udah salah gitu. Jadi ya udah dapet D gitu. Cara cara cepat. Oke, perusahaan dengan jumlah pegawai laki-laki BPJS terbanyak berapa? Cenah. Yang A tadi kita udah dapet ya. Yang A itu laki-lakinya 24. Yang B tuh BPJS-nya 30. Yang C, ya ngitung lagi ini. Yang C itu kan, yang C hitung di sini deh. 50 dari 5x perbandingannya ya. X-nya sama dengan 50. X-nya dengan 10, astaga. Jadi X-nya 10, laki-laki kan yang 2 ya. Yang 2 ini. Jadi laki-laki sama dengan 20. Perusahaan C. Yang D kita coret aja deh. Yang ini kan 20, berarti yang perusahaan C nggak mungkin. Dan C 20. Perusahaan D, aduh males banget naik atas bawah. Yang D itu perbandingannya kan 1:1. Oh ini 20 juga yang D harusnya. Kan 2x sama dengan 40. X-nya sama dengan 20. Ya udah jadi iya gitu dikali 1 20. Jadi si D ini 20 juga. Si D 20 disalah. Si E berapa nih? Si E itu 5x total perbandingan sama total banyaknya. 60 X-nya sama dengan 16. 16 kali 2, 32 ya laki-lakinya. Jadi paling banyak, iya kan bener? 16 kali 2. Ya ada yang bener. 16 kali 2 si E 32. Harusnya gitu. Dain deh. Mantap. Nah, laki-lakinya 20, 32. Ya udah deh. Jadi perusahaan E. Gitu, cenah. Ya nomor terakhir. Udah lewat jam 5, Ustadz gue belum subuh ini. Rata-rata pegawai non BPJS di kelima perusahaan. Aduh, pegawai non BPJS di kelima perusahaan. Berarti ya, aduh, ngitung lagi, ya ampun. Non BPJS perusahaan A itu kan ini ya, perusahaan A ya benar 20. Di perusahaan A itu 20. Di perusahaan B itu 10. Bukan, Neng. Di perusahaan ini 0 ya, non BPJS. 10 deh yang bener non BPJS-nya. Di perusahaan B 10. Harusnya sih gitu ya. Di perusahaan B 10. Iya sih ini kan non BPJS 5, ini 5. Oke 10. Di perusahaan perusahaan C kita hitung lagi, astaga. Perusahaan C kan cewek cowoknya 40 ya. 40. Aduh, bingung gini menghitung aja. Ini kan si peserta BPJS. Astagfirullah. Si C. Bentar deh. Eh kok bingung sendiri anjay. Kita ngitung ulang. Perusahaan C itu 40 cewek, 40 cowok. 40 cowok gitu. Jadi nggak sholat kah? Mau ini jujur terakhiran. Ngilu muli banget nih nomor terakhir nih. 40 cewek, 40 cowok. Yang ikut BPJS-nya itu perusahaan C ada berapa? 5x sama dengan 10. Jadi bentar bentar.
Kan 2/3 perusahaan C. Jadi 5X sama dengan, berapa, 50. X-nya sama dengan, oh iya, tinggal kita ini aja nggak sih, serta BPJS. Laki-laki perempuan. Harusnya, tanya apa sih? Yang BPJS apa non BPJS? Non BPJS ya, ini tinggal kita kurangi aja nggak sih semuanya ya? 40 kurang 20, 60 kurang 70 kurang 60 gitu. 40 kurang 50. Kan non BPJS ya? Ya nggak? Aduh. Iya, benar tuh. Ini totalnya kan jumlah pegawai ya. Kurangi aja gitu. Karena kan non BPJS. Nah, ya udah deh. Yang A itu 60 sama dengan 20. Bener nggak? Sebelumnya. Iya, benar 20. Aduh, baru kepikiran. Si B itu 70 kurang 60 yang nggak ikut BPJS. Mantap, cara cepat, cara efisien. 90. Anda unik, kami curiga, ya. Jadi yang D itu 140, 100 kurangi 40, 60. Yang E itu 110 dikurangi 80. Jadi berapa nih? 80, 30 ya, 30. Jadi 20 plus 10 plus 30 plus 60 plus 30 dibagi 5. 30, 60, 180, 210. Dibagi 5. 30. 30 tambah 60, 90. 120, Deng. Dibagi 5. 60. Eh, 120 bagi 5 berapa? 120. 24, astaga. Aduh, aneh banget dah. Ntar, pindahin. Tabelnya nih ribet banget, harus pindah-pindah. Ya, alhamdulillah kelar. 24, ada nggak? Ya, tembus dikit lah, nggak ngaruh. 24, yeay. Aduh. 150. 150. Yang bener anjay. Coba. 90. Ini kan 30, 60, 120. Aduh, terakhir. Salah hitung, sorry. Buru-buru anjay. Aduh, ngitungnya buru-buru. 30, 60, tambah 60, 120. Ya, Deng. 30. Sing tenang, ya, sorry. Nggak tenang ini, udah jam 5, belum subuhan ya. Ferdinand ngasih jadwalnya jam 4, nggak apa deh. Asik juga DU sambil sahur ya. Oke, ini udah sih selesai. Lanjut part 2 kalau rame. Udah rame sih, lanjut part 2 pasti. Kita bahas soal selanjutnya nanti. Kapan lah entah gitu. Pantesan jam 4 gagal nego. Iya lagi. Aduh, Ferdinand katanya biar kayak nonton Winda di grup ngechat. Katanya justru di situ letak asiknya. Asik katanya. Jam rawan nyawit. Alamak. Oke, udah sih gitu aja. Aku baru ikut kontribusi udah selesai. Besok lagi. Ya off record aja Mas, nggak